Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniati. Saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makhluk manusia, yaitu konsep dasar kajian evolusi. Di sini teman-teman bisa lihat kalau makhluk manusia itu menjadi sasaran kajian ilmu antropologi selain perilaku budayanya. Dari sudut biologi, ia merupakan salah satu makhluk di antara lebih dari 1 juta makhluk lain, termasuk di dalamnya makhluk yang pernah atau masih mendiami muka bumi. Kajian tentang evolusi ini diawali dari konsep berpikir evolusi masyarakat pada masa fase kedua dalam perkembangan ilmu antropologi. Adapun ciri dari kehidupan kolektif yang melekat, yaitu adanya pembagian kerja yang tetap, kebergantungan, kerjasama, komunikasi, dan diskriminasi. Proses perubahan pola tingkah laku yang berlangsung selama beberapa generasi kelompok manusia secara kolektif tidak selalu berjalan dalam rentang waktu yang sama dengan kelompok kehidupan kolektif lainnya di muka bumi. Selanjutnya, kepribadian dan kebudayaan. Peneliti sosiologi, antropologi, dan psikologi yang mulanya semata-mata mengemukakan pola kelakuan akhirnya telah mengarah pada pola tindakan dari individu atau makhluk manusia. Perubahan masyarakat dan kebudayaan. Dalam kaitan mempertahankan pola, maka efektivitas perilaku dalam struktur kehidupan ini tidak jarang memunculkan penolakan nilai-nilai, perubahan, juga peniadaan dan bentuk baru akan kebiasaan adat istiadat para pendukung sistem kehidupan. Misalnya dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, sistem penjajahan cepat hilang. Sebagian besar penduduk yang semula merupakan daerah jajahan khususnya di Afrika, sebagian di Asia, dan Lautan Pasifik kemudian membentuk negara baru dan memisahkan diri dari kekuasaan pemerintah lama. Upaya pembangunan ini tanpa disadari membawa konsekuensi perubahan, dan unsur perubahan itu cenderung berasal dari pihak luar, tidak semata-mata dari pengaruh kebudayaan asli. Kehidupan kelompok masyarakat adalah suatu proses antara perorangan dalam kelompoknya yang didukung atau diperkuat oleh sistem nilai yang dapat berupa pembenaran, penguasaan, penghukuman, dan penolakan. Sistem ini akan mengayomi mereka secara bersama-sama untuk menuju tatanan kehidupan damai dan sejahtera. Misalnya melalui pertemuan ekonomi, unsur-unsur kebudayaan asing secara tidak sengaja atau dipaksa turut bersama datangnya para pedagang, masuknya kebudayaan Hindu, diantaranya karena masuknya pedagang Hindu, diantaranya karena masuknya pedagang India dan Gujarat. Sedangkan pengaruh lainnya adalah kebudayaan tembikar dan keramik yang di negara mereka sudah sangat maju. Perubahan kebudayaan umat manusia terjadi karena proses evolusi, yaitu proses perubahan yang lambat dari tingkat kebudayaan yang sederhana hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dan berikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.